Fisika gampang, asik, dan menyenangkan. Halo semuanya, apakah teman-teman pernah bermain sepak bola? Dari peristiwa tersebut, teman-teman tahu kan teori fisika apa yang berlaku? Ya, benar sekali, yaitu teori momentum. Pengen tahu teori momentum lebih dalam? Yuk simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaila Filojita Koshitima dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayak. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang momentum. Kita langsung saja masuk ke materi momentum. Nah, teman-teman pasti bingung nih, apa sih itu momentum? Jadi setiap benda yang bergerak pasti memiliki momentum, teman-teman. Nah, momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Momentum termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah kecepatan benda. Contohnya, dua kelereng yang melaju kemudian bertumbukan, maka setiap kelereng akan memiliki momentum dan jumlah momentum yang dimiliki kedua kelereng tersebut setelah dan sebelum tumbukan itu sama. Semakin besar massa suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar massa benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi, dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan massa, atau dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, P ini adalah simbol momentum, berbanding lurus dengan M itu adalah simbol massa. Begitu pula dengan kecepatan. Semakin besar kecepatan suatu benda, maka semakin besar pula usaha yang diperlukan untuk menghentikan benda tersebut. Atau dengan kata lain, benda semakin sukar untuk dihentikan. Artinya, semakin besar kecepatan benda, maka momentum yang dimiliki benda akan semakin besar pula. Jadi dapat disimpulkan bahwa momentum berbanding lurus dengan kecepatan atau dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini P itu adalah lambang momentum, sedangkan V ini adalah lambang kecepatan. Jadi momentum berbanding lurus dengan kecepatan. Next. Di sini ada rumus momentum. Karena momentum berbanding lurus dengan massa dan kecepatan, maka momentum dapat dirumuskan sebagai berikut. Teman-teman bisa lihat di sini ada rumus momentum P sama dengan M dikali V. Untuk keterangannya, P itu adalah momentum benda, satuannya adalah kilogram meter per sekon. Untuk M itu adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. Untuk V itu adalah kecepatan, satuannya adalah meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis momentum, teman-teman. Jadi jenis-jenis momentum itu ada terbagi menjadi dua, ada momentum linear dan momentum angular. Jadi, momentum linear adalah momentum dari benda yang bergerak secara translasi. Artinya, momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya lurus. Contoh pada kelereng yang bertumbukan. Untuk yang kedua itu adalah momentum angular. Momentum angular adalah momentum dari benda yang bergerak secara rotasi. Artinya momentum ini adalah momentum yang dimiliki oleh benda-benda yang bergeraknya melingkar atau berputar. Contohnya pada penari balet, putaran pada kincir angin, dan putaran pada gasing. Pada saat olahraga sepak bola, tendangan keras pemain memberikan momentum besar pada bola, sehingga bola dapat bergerak dengan kecepatan tinggi. Semakin besar kekuatan tendangan, maka semakin besar pula momentum yang dihasilkan, sehingga bola dapat melaju lebih jauh. Nah, teman-teman, jika kita membahas tentang momentum, pasti tidak jauh dengan namanya hukum kekekalan momentum. Nah, apa sih itu hukum kekekalan momentum? Jadi, hukum dasar yang menjadi prinsip pemahaman momentum dalam ilmu fisika adalah hukum kekekalan momentum atau yang biasa kita sebut dengan tumbukan. Hukum kekekalan momentum berbunyi sebagai berikut. Pada peristiwa tumbukan,
Jumlah momentum benda-benda sebelum dan sesudah tumbukan adalah konstan atau tidak berubah selama tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Next, di sini ada rumus hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum secara matematis dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Untuk keterangannya, M1 ini adalah massa benda pertama, satuannya adalah kilogram. M2 adalah massa benda kedua, itu satuannya adalah kilogram. V1 itu adalah kecepatan benda pertama, satuannya adalah meter per sekon. V2 itu adalah kecepatan benda kedua, satuannya adalah meter per sekon. Untuk V1 aksen itu adalah kecepatan benda pertama setelah tumbukan, satuannya adalah meter per sekon. V2 aksen itu adalah kecepatan benda kedua setelah tumbukan, satuannya adalah meter per sekon. Nah, jenis-jenis tumbukan itu terbagi menjadi 3. Untuk yang pertama, di sini ada tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna adalah peristiwa tumbukan di mana jumlah energi kinetik sebelum dan sesudah terjadinya tumbukan adalah sama. Artinya tidak ada energi yang hilang ketika tumbukan terjadi. Pada jenis tumbukan yang satu ini berlaku 2 buah hukum sekaligus, yaitu hukum kekekalan energi kinetik dan hukum kekekalan momentum. Adapun rumus tumbukan lenting sempurna yaitu M1 dikali V1 ditambah M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Keterangannya, M ini adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, sedangkan V itu adalah kecepatan benda, satuannya adalah meter per sekon, di mana notasi aksen yang ini teman-teman diberikan untuk kondisi setelah tumbukan itu terjadi. Nah, untuk yang kedua itu adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah peristiwa tumbukan yang terjadi antara 2 atau lebih benda di mana energi kinetik berkurang selama terjadi tumbukan. Gampangnya, setelah 2 atau lebih benda tersebut bertumbukan, kecepatan pantul atau kembalinya akan berkurang dari kecepatan datang. Adapun rumus tumbukan lenting sebagian yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen. Untuk keterangannya teman-teman, M itu adalah massa benda, satuannya adalah kilogram, sedangkan V itu adalah kecepatan benda, satuannya adalah meter per sekon. Di mana notasi aksen yang ini teman-teman diberikan untuk kondisi setelah tumbukan itu terjadi. Nah, untuk yang terakhir itu adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Tumbukan tidak lenting sama sekali terjadi jika energi kinetik berubah saat tumbukan, sehingga membuat benda menyatu dan bergerak bersama setelah tumbukan. Tumbukan ini terjadi apabila salah satu benda memiliki massa dan kecepatan yang jauh lebih besar dibandingkan massa dan kecepatan benda lainnya, sehingga benda lainnya yang bermassa dan berkecepatan kecil akan ikut terbawa. Adapun rumus tumbukan tidak lenting sama sekali yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan buka kurung M1 ditambah M2 tutup kurung dikali V aksen. Untuk keterangannya teman-teman, M di sini adalah massa benda, satuannya adalah kilogram. V di sini yaitu kecepatan benda, satuannya adalah meter per sekon, di mana notasi aksen yang ini itu diberikan untuk kondisi setelah tumbukan terjadi. Ketika dua kelereng dengan kecepatan tertentu bertumbukan, momentum total sebelum dan setelah tumbukan tetap sama. Ini sesuai dengan hukum kekekalan momentum yang menyatakan bahwa sistem momentum total tidak berubah jika tidak ada gaya eksternal yang bekerja. Nah teman-teman, kita sekarang masuk ke contoh soal. Contoh soal pertama yaitu Kenzo sedang duduk di halte bis sekolah. Dari kejauhan, ia melihat sepeda motor dan mobil yang melaju dengan sangat cepat.
Karena di area depan sekolah semua kendaraan harus melajukan kendaraan dengan kelajuan rendah, maka kedua pengemudi tersebut mengerem kendaraannya di waktu yang sama. Ternyata, tepat di depan sekolah sepeda motor sudah melaju dengan kecepatan rendah, sedangkan mobil masih dengan kecepatan sedang. Dari kasus tersebut, analisis yang tepat berkaitan dengan momentum adalah A. Momentum akan semakin besar jika massa benda semakin besar. B. Besar jika massa benda semakin kecil. C. Momentum tidak dipengaruhi oleh massa. D. Besar momentum tetap walaupun massa berubah. E. Momentum tidak dipengaruhi oleh kecepatan. Jawabannya adalah A. Momentum akan semakin besar jika massa benda semakin besar. Untuk analisis, momentum atau yang dilambangkan dengan P didefinisikan sebagai hasil antara massa atau yang disimbolkan dengan M dan kecepatan atau yang disimbolkan dengan V. Oleh karena itu, semakin besar massa suatu benda, maka momentum yang dimilikinya juga akan semakin besar asalkan kecepatannya tetap. Nah, untuk soal yang kedua itu berbunyi, sebuah motor bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon jika motor dan pengemudinya mempunyai massa 210 kg, maka momentum motor tersebut adalah A. 7 kg meter per sekon, B. 70 kg meter per sekon, C. 180 kg meter per sekon, D. 5000 kg meter per sekon, E. 6300 kg meter per sekon. Diketahui, kecepatan motor atau V itu adalah 30 meter per sekon, sedangkan massa motor dan pengemudinya atau M itu sama dengan 210 kg. Yang ditanya adalah momentum atau P. Jawab, P sama dengan M dikali V. Sama dengan massanya kita masukkan itu adalah 210 kg. V-nya itu kita masukkan 30 meter per sekon. Menghasilkan 6300 kg meter per sekon. Jadi momentum motor tersebut adalah 6300 kg meter per sekon. Jawabannya adalah E. Nah, untuk soal yang ketiga atau soal terakhir itu berbunyi, sebuah benda dengan massa 1 kg bergerak ke arah sumbu X positif dengan kecepatan 2 meter per sekon. Sebuah benda lain memiliki massa 2 kg bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon berlawanan arah dengan benda pertamanya. Setelah bertumbukan, kedua benda bergerak bersama-sama. Berapakah kecepatan kedua benda tersebut? A. Itu ada negatif 0,7 meter per sekon. B. Negatif 0,67 meter per sekon. C. Negatif 0,8. A. Negatif 0,7 meter per sekon. B. Negatif 0,67 meter per sekon. C. Negatif 0,81 meter per sekon. D. 0,67 meter per sekon. E. 0,81 meter per sekon. Diketahui, massa benda 1 atau M1 itu adalah 1 kg, massa benda 2 atau M2 itu adalah 2 kg. Kecepatan benda 1 atau V1 itu adalah 2 meter per sekon, sedangkan kecepatan benda 2 atau V2 itu adalah minus 2 meter per sekon. Nah, V1 aksen itu sama dengan V2 aksen atau sama dengan diketahui massa benda 1 atau M1 sama dengan 1 kg, massa benda 2 atau M2 itu sama dengan 2 kg, kecepatan benda 1 atau V1 itu sama dengan 2 meter per sekon, kecepatan benda 2 atau V2 itu adalah minus 2 meter per sekon. V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Ditanya kecepatan kedua benda atau V aksen. Jawab, kita masukkan rumusnya, M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan buka kurung, M1 ditambah M2 tutup kurung dikali V aksen. Nah, kita masukkan angkanya,
M1 di sini adalah 1, V1 itu adalah 2, ditambah M2 kita masukkan angka 2, dikali V2 itu adalah minus 2. Berarti 2 dikali minus 2, sama dengan buka kurung 1 ditambah 2. M1 itu adalah 1, M2 itu adalah 2, dikali V aksen. Nah, teman-teman, kita langsung kalikan. 1 dikali 2 itu menghasilkan 2. Ditambah 2 dikali minus 2 itu adalah minus 4. Sama dengan 1 ditambah 2 itu menghasilkan 3 dikali V aksen. 2 ditambah minus 4 itu menghasilkan minus 2. Sama dengan 3 dikali V aksen. Nah, kita pindah ruas. Jadi V aksen sama dengan minus 2 dibagi 3 itu menghasilkan 0. V aksennya kita pindah ruas, jadi V aksen sama dengan minus 2 dibagi 3 itu menghasilkan minus 0,67 meter per sekon. Jadi kecepatan kedua benda tersebut adalah minus 0,67 meter. Jadi kecepatan kedua benda tersebut adalah minus 0,67 meter per sekon. Jawabannya adalah B. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.